Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, Rabu tanggal 7 Desember tahun 2022. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang sehat, yang baik, dan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita memulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pagi ini kami telah dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami mulai aktivitas kami rindu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini mengambil tempat yang layak dalam hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu
dengan sejahtera engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus itu. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita akan renungkan hari ini, saya beri judul belajar mempercayai janji Allah. Belajar mempercayai janji Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, cerita tentang Abraham dalam Kejadian pasal 15 ini merupakan awal pemanggilan kepada manusia sebagai hambanya agar menjadi berkat. Nama Abraham dikenal sebagai salah satu tokoh perjanjian lama, sosok seorang beriman karena kesetiaannya, karena komitmennya terhadap panggilan dan perintah Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan berkat, harta, keturunan. Namun di hari tuanya Abram kembali dilanda ketakutan, kekhawatiran. Setelah ia berlelah mencari hartanya menjelang ajalnya, ia dirundung rasa takut. Ketakutan Abram adalah siapa yang akan mewarisi harta yang begitu banyak yang didapatkannya dengan cucuran keringat, sebab ia belum mempunyai keturunan. Anak kandung yang layak menjadi ahli warisnya. Tuhan itu setia dengan janjinya bahwa Tuhan akan memberkatinya juga dengan keturunan. Tuhan bukan hanya menjanjikan seorang anak bagi Abraham, tapi Tuhan memberikan keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Bagaimana Abraham bisa percaya bahwa Tuhan akan memberikan anak kepadanya melalui istrinya yang sudah tua? Sulit memang menerimanya secara logika, secara pikiran. Tapi iman, percayanya memang bukan logika. Percaya berarti menyerahkan sepenuhnya kehidupan kepada yang dipercaya. Itulah ciri-ciri seorang yang beriman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ada begitu banyak orang yang menebar janji, namun dengan mudah mengingkari janjinya itu. Akibatnya banyak orang yang terluka dan menjadi sakit hati. Janji dibuat dan ditetapkan untuk ditepati agar ikatan di antara manusia yang berjanji dapat terpelihara dengan baik. Abraham menyadari bahwa dirinya sudah tua. Ia juga tidak memiliki keturunan sebagai ahli waris. Karena itu ia mempersiapkan Eliezer menjadi penggantinya. Itulah adat dan budaya yang berlaku pada waktu itu. Namun Allah tetap setia pada perjanjiannya bahwa yang akan menjadi ahli warisnya adalah keturunan jasmani, keturunan secara darah daging Abraham dan Sarah istrinya.
Allah menguatkan dan memperteguh janjinya kepada Abram bahwa keturunannya akan sebanyak jumlah bintang di langit. Abram mempercayai janji itu dan Allah memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran. Percaya sesuatu adalah bukan barang langsung jadi, melainkan melalui sebuah proses. Kepercayaan dalam diri seseorang merupakan proses. Iman sangat berkait erat dengan pertumbuhan dan tidak sekali jadi simsalabim. Tetapi setiap orang perlu belajar untuk menjadi percaya. Meski telah 4 kali menampakkan diri kepada Abram dan janji akan keturunan itu belum tergenapi, Abram belajar untuk percaya. Percaya berarti mempercayakan diri kepada pribadi yang kita percayai. Dan Abram mempercayakan dirinya kepada Allah. Itulah yang menyenangkan dan menyukakan hati Allah. Maka Abram percaya kepada Tuhan. Disitulah jalan terlogis dalam percayanya. Bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah Abram telah menjadikan dia sebagai tuannya? Dan jalan terlogis seorang hamba yang memang tidak tahu hari depan adalah percaya kepada Sang Tuhan. Allah sungguh menghargai orang yang percaya penuh kepadanya. Karena itu, apapun persoalan yang kita hadapi, hanya iman kepada Allah lah yang akan menjadi kekuatan dan solusi. Dewasa ini kekhawatiran seperti yang pernah dialami dan dikeluhkan Abram. Mungkin saja kita pernah mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Kita mungkin khawatir tentang apa yang akan kita makan dan nikmati jika musim penghujan, karena takut banjir, karena takut longsor, takut rusak, masa panen, tanam di sawah dan kebun rusak. Tapi kenyataannya belum terdengar di sekitar kita meninggal karena busung lapar. Berkat yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Karena itu hendaklah kita menjadi seorang yang beriman dan percaya kepadanya, agar berkat Tuhan semakin melimpah kepada kita. Tentu ada yang banyak hambatan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang kita alami dalam hidup ini. Semuanya itu kadang membuat kita khawatir dan cemas tentang janji Allah. Marilah ibu bapa terus-menerus belajar untuk tetap percaya kepadanya, sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami sembah, kami muliakan dan kami agungkan di dalam Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh disegarkan dan diteguhkan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, agar Engkau memberkati dan melindungi dalam setiap kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya, dalam masa tuanya, dalam masa lansia, bagi orang yang sakit, bagi orang yang lemah, bagi orang yang terpapar. Oh Tuhan, kasihani mereka agar mereka boleh bergairah, mereka bersemangat, mereka boleh disembuhkan, mereka boleh bersukacita karena pertolongan Tuhan. Demikian pun saudara-saudara kekasih kami yang bergumul dengan persoalan rumah tangga, dengan persoalan ekonomi, dengan persoalan-persoalan lain yang terjadi dalam kehidupan kami.
Kami mohon kiranya Engkau melepaskan kami dari persoalan-persoalan itu. Demikian pun bangsa dan negara kami yang tercinta ini, kasihani kami Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami, korban bencana alam di Cianjur. Tuhan kiranya meringankan beban mereka. Tuhan kiranya menghibur dan menolong mereka, agar mereka juga tetap mengenal kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati kami, lindungi kami, karena kami meminta kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semuanya.